Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Arifin dengan NIM 14322001126. Di sini saya akan mempresentasikan permasalahan konstruksi pondasi. Latar belakang yaitu yang pertama, pondasi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu struktur bangunan karena berfungsi menyalurkan beban dan seluruh bagian struktur, baik beban mati maupun beban hidup, ke lapisan tanah pendukung bawahnya. Kinerja pondasi yang baik akan menjamin stabilitas, kekuatan, dan umur panjang bangunan, sedangkan pondasi yang tidak dirancang dengan tepat dapat menyebabkan penurunan perbedaan, retakan, bahkan keruntuhan bangunan secara keseluruhan. Kegagalan pondasi sering kali terjadi setelah proses pemanjangan atau pemasangan, terutama jika tidak dilakukan pengawasan dan pengujian yang memadai. Faktor-faktor seperti daya dukung tanah yang rendah, kesalahan teknis saat pemanjangan, penggunaan material yang tidak sesuai, serta pengaruh air tanah dapat mempercepat terjadinya kegagalan. Akibatnya, fondasi tidak mampu menahan beban sesuai desain, sehingga struktur di atasnya tidak menjadi stabil. Untuk memahami lebih lanjut tentang penyebab dan mekanisme kegagalan pondasi, diperlukan studi kasus yang nyata terjadi di lapangan. Melalui analisis kasus tersebut, para insinyur dan peneliti dapat memancarkan kesalahan desain maupun pelaksanaan, serta menemukan solusi yang tepat untuk perbaikan dan pencegahan. Studi kasus juga menjadi sarana penting untuk meningkatkan pengetahuan praktis dan penerapan teori geoteknik dalam kondisi lapangan yang kompleks. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu mengkaji permasalahan fondasi dari 3 kasus yang berbeda, mengidentifikasi penyebab kegagalan fondasi, dan membandingkan karakteristik kegagalan antar struktur. Untuk kasus yang pertama yaitu kasus pilar jembatan Tol Kaltim. Fakta kegagalan setelah pemanjangan yaitu yang pertama, pilar mengalami kemiringan dan pergeseran 10 derajat dan pergeseran 20 cm ke arah sungai. Yang kedua, terjadi sebelum struktur atas selesai dibangun. Yang ketiga, lokasi lereng sungai dengan kemiringan rata-rata 18 derajat, panjang 175 meter, tinggi 40,4 meter. Pondasi 189 spunpel 60 cm dan 22 meter, jarak 1,5 meter lateral, 2,1 meter longitudinal. Pilkapnya yaitu 23,4 meter dan 19,2 meter. Penyebab dan analisis yaitu yang pertama, SF lereng sebelum pel yaitu 1,218 kritis, SF sesudah pel 1,222 tidak berpengaruh signifikan. Tegangan horizontal yaitu 628 kPa, kapasitas penahan 180 kPa. Momen lentur yaitu 1.170.814 knm, kapasitasnya yaitu 109.620 knm. Dan selanjutnya yaitu pel patah karena tidak tahan horizontal, stres dari lereng. Kesimpulan dari jurnal yaitu lereng tidak berpengaruh langsung, tapi pondasi tidak mampu tahan tegangan horizontal. Untuk dokumentasinya yaitu pada gambar yang ada pondasinya yaitu ada kemiringan 10 derajat sampai 20 cm di daerah sini. Ini di daerah sini sebelum struktur atasnya selesai dibangun. Ini adalah bentuk dari grafik untuk plaksisnya. Untuk kasus yang kedua yaitu kasus abutmen jembatan Koto Kasib. Fakta kegagalan setelah pemanjangan yaitu abutmen sisi kiri terkena rotasi 45 derajat
di akhir 2013, yaitu dibangun pada 2010. Tiang panjang terangkat dan mengalami defleksi. Timbunan belakang runtuh, dikurangi penurunan, ditambah penyebaran lateral. Tanah dasar lunak, lempung yang sangat lunak 10 meter tebal CU sama dengan 6,88 kPa. Tiang panjang pipa baja 30 cm, beban aksialnya 400 kN per tiang. Penyebab dan kesimpulannya ialah timbunan 3 meter lebih kritis 2,79 meter, SF min lereng dengan timbunan 0,838 yaitu tidak aman, total displacement 1,98, muka airnya kurang 1,5 meter, bending moment tiang 125,28 km Newton per meter, lebih dari izin 102,28 km Newton per meter. Keruntuhan tipe foundation stability akibat overload timbunan. Kesimpulan dari jurnalnya yaitu tinggi timbunan melebihi kritis, tanah lunak, runtuh, tiang patah karena bending moment berlebih. Untuk dokumentasinya yaitu pada gambar pertama terlihat bahasanya jembatan yang runtuh akibat timbunannya. Di sini yaitu ada pergeserannya. Ini foto dari arah depan dan ini adalah data Plaxis untuk penurunannya. Untuk kasus yang ketiga yaitu kasus Gedung Plaza Telkom Padang Sidempuan. Fakta kegagalan pasca pemanjangan yaitu balok mengalami lendutan lebih dari 3 cm di seluruh elemen. Letak bentuk balok dan plat lantai indikasi kurang tulangan minimum. Yang ketiga, plat lantai vibrasi plus keretakan bentang terpanjang, tebal hanya 7 cm, satu lapis tulangan. Kolom miring atau simpangan 4 cm dipengaruhi gempa, mutu beton FC rata-rata 138 kg cm kuadrat, standar dengan 1 kurang dari standar 175 km per cm kuadrat dari hammer tesnya. Penyebab dan kesimpulannya yaitu pondasi tapak batu kali 120 kali 120 kali 100 cm tidak tahan momen gempa. Tulangan minim, satu plat satu lapis, balok tulangan kurang, beton pelabukan dan detailing salah. NDT hammer tes kolom 161 kg per cm kuadrat, balok 176 kg per cm kuadrat dan platnya 179 kg cm kuadrat. Core drillnya yaitu balok 129 kg per cm kuadrat tidak memenuhi. Kesimpulannya yaitu dikarenakan mutu beton rendah, pondasi batu kali gagal tahan gempa, gagal tahan momen gempa, lendutan, balok, vibrasi plat, dan kolomnya miring. Berikut adalah dokumentasi dari hasil analisis di jurnalnya, yaitu retakan yang terjadi, dan ini adalah kelendutannya 3 cm, ini denah ruangan dan balok-balok yang pecah, dan ini adalah beban kolom kegagalan akibat momen tambahan kolom lantai 1. Untuk perbandingan dari 3 kasus tersebut adalah Gedung Plaza Telkom Padang Sidempuan, investigasi struktural mengungkap balok mengalami lendutan lebih dari 3 cm dengan jarak lentur di seluruh elemen balok dan plat lantai. Plat lantai mengalami vibrasi pada bentang terpanjang dengan ketebalan hanya 7 cm dan satu lapis tulangan. Kolom mengalami simpangan 4 cm, kemungkinan akibat gempa. Mutu beton rata-rata 138 km per cm kilogram per cm kuadrat. Jauh di bawah standar yaitu 175 kg per cm kuadrat.
Pondasi tapak batu kali 120 dikali 120 kali 100 cm tidak mampu menahan momen gempa ditambah detailing tulangan minim. Untuk pilar jembatan tol Kalimantan Tengah yaitu pilar ke-6 mengalami kemiringan 10 derajat dan pergeseran 20 cm ke arah sungai sebelum struktur atas selesai. 189 spun pel yaitu dengan ukuran 60 cm dikali 22 meter patah akibat lereng 18 derajat yang menghasilkan horizontal stress 628 kPa. Analisis plaksis 2D menunjukkan SF lereng yaitu 1,22 kritis dan momen lentur 1,17 juta kilometer Newton melebihi kapasitas 109.000 kilometer Newton. Longsor lereng tidak berpengaruh langsung tapi pondasi tidak tahan lateral load. Abutmen jembatan Kota Gasip Riau, abutmen kiri berotasi 45 derajat menyebabkan tiang pancang terangkat dan patah. Timbunan belakang runtuh dengan displacement 1,98 meter. Timbunan 3 meter melebihi tinggi kritis 2,79 meter. Pada tanah lunak, lempung sangat lunak 10 meter tebal CU 6,88 kPa. Geoslope hasilkan SF min 0,838 yaitu tidak aman. Plaksis menunjukkan bending moment 125 kNm lebih dari izin 102 kNm. Foundation stability failure akibat overload timbunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.